Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rafta dengan NPM 223508. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu saya di sini akan membahas penentuan kebutuhan air pada tanaman menggunakan metode Fazi Mamdani berdasarkan kelembapan tanah, suhu lingkungan, dan intensitas cahaya. Tujuan saya membuat ini adalah untuk melengkapi tugas kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu eh, saya sedikit menjelaskan mengenai implementasi Python-nya. Nah, sebelum membuat codingannya, saya menginstal fungsinya dulu, Skit Fauzi. Nah, lanjut di sini penjelasan sedikit yang saya tahu. Yang pertama, step pertama itu membuat variabel fuzzy-nya yang saya kan ini. Yang kedua, membuat definisi membership function-nya, yaitu ada pertama kelembapannya, kedua suhunya, ketiga intensitas cahaya, keempat adalah volume airnya. Nah, yang ketiga definisi rules-rulesnya, dan yang keempat adalah uh, kontrol sistemnya. Nah, lanjut menginput variabel tersebut. Yang keenam adalah untuk outputnya. Dan lanjut ke di sini ada Krips value-nya. Nah, dan menghasilkan sesuai yaitu volume air yang harus diberikan 4432 unit. Nah, inilah sedikit gambaran mengenai grafik yang telah dihasilkan. Baik, pindah ke laporannya. Eh, yang pertama yaitu kasus barunya yaitu sistem penentuan kebutuhan air pada tanaman. Nah, memiliki beberapa, yaitu pertama kelembapan tanah, suhu lingkungan, dan intensitas cahaya. Dan langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama menggunakan fusikasinya. Fusikasi itu adalah sistem yang telah saya bikin ini memiliki tiga variabel, yaitu kelembapan, tanah, suhu lingkungan, dan intensitas cahaya, dan satu outputnya yaitu volume airnya. Jadi setiap variabel kita menentukan fungsi keanggotaan fazinya. Nah, fusikasi pada sistem penentuan kebutuhan air ini memiliki eh, eh, tiga variabel input dan memiliki satu output. Untuk setiap variabelnya kita menentukan fungsi keanggotaan fazinya. Pertama, penjelasan mengenai kelembapannya. Kelembapan tanah dikelompokkan menjadi tiga kategori fazi. Yang pertama kering, lembab, basah. Yang dimaksud kering itu menunjukkan tanah yang sangat sedikit mengandung air. Yang dimaksud dengan lembab, tanah dengan kadar air yang cukup. Yang ketiga, basah. Itu yang dimaksud dengan tanah dengan kadar air yang sangat tinggi atau jenuh. Nah, fungsi keanggotaannya kering memiliki dengan rentang rentang 0,20,40. Kalau lembab itu ada di 30, 50, dan 70. Dan basah 60, 80, 100, 100. Jadi nilai kelembapan tanah misalnya kita input yaitu 25. Untuk kategori kering, fungsi keanggotaan dihitung menggunakan rumus trapesium. Nilai keanggotaan mungkin mendekati 0,5. Untuk kategori lembab, fungsi segitiga akan memberikan nilai keanggotaan sekitar 0,2. Dan untuk kategori basah, fungsi keanggotaan adalah 0 karena 25 tidak berada dalam rentang keanggotaan basah. Lanjut ke suhu lingkungan. Jadi suhu lingkungan itu sama seperti di kelembapan tanah tadi, ada rendah, sedang, dan tinggi. Kalau yang tadi lembab, kering, basah. Untuk suhu lingkungan ini rendah itu dimasukkan ke di pagi hari. Kalau sedang itu suhu yang nyaman untuk pertumbuhan tanaman, dan kalau tinggi itu suhu yang panas, misalkannya di siang hari. Nah, fungsi keanggotaannya dibuat pertama yaitu di rendah 0,0,10,20, nah, lanjut sedang yaitu 15,25,35, dan tinggi 30,40, 50, dan 50.
Dan mengenai suhu ini penjelasannya, untuk kategori rendah itu fungsi keanggotaannya adalah 0 karena suhu 30 tidak termasuk dalam kategori rendah. Untuk kategori sedang, fungsi segitiga akan memberikan nilai keanggotaan mendekati 0,5. Untuk kategori tinggi, fungsi trapesium akan memberikan nilai keanggotaan sekitar 0,8. Intensitas cahaya, deskripsinya yaitu rendah, sedang, tinggi. Yang dimaksud rendah itu adalah mendung, yang sedang itu adalah pagi atau sore, dan tinggi itu misalnya di siang hari. Fungsi keanggotaannya rendah dibuat dengan 0,0,30,80. Untuk sedang fungsi segitiga dengan rentangnya yaitu 40, 60, 80. Dan tinggi fungsi trapesium dengan rentang 70, 90, 100, dan 100. Jadi untuk kategori rendah tuh keanggotaannya adalah 0 karena 85 tidak berada di dalam kategori rendah. Dan sedang memberikan nilai keanggotaan 0,2 dan tinggi memiliki nilai keanggotaan mendekati 0,9. Lanjut ke evaluasi aturan fusi atau rule base. Aturan pada kasus penentuan kebutuhan air. Yang pertama, jika kelembapan kering dan suhu tinggi dan cahaya tinggi, maka volume air banyak. Nah, dua, jika kelembapan kering dan suhu tinggi dan cahaya sedang, maka volume airnya banyak. Nah, yang ketiga, jika kelembapan lembab dan suhu sedang dan cahayanya tinggi, maka volume airnya cukup. Yang keempat, jika kelembapannya basah dan suhunya rendah dan cahayanya rendah, maka volume airnya sedikit. Jadi ada evaluasi aturannya. Aturan pertama, jika kelembapan kering 0,8 dan suhu tinggi 0,9 dan cahaya tinggi 0,7, maka volumenya air banyak. Dan lanjut ketiga yaitu ada agresi output. Setelah evaluasi aturan kita memperoleh output fusi, misalkan hasil evaluasi dari 3 aturan atau satu aturan sebagai contoh tadi, maka volume banyak, firing strike-nya 0,7, dan aturan keduanya volumenya cukup, firing strike-nya 0,4, aturan ketiganya volumenya sedikit, firing strike 0,2. Output agresinya yaitu yang pertama keanggotaan banyak dengan level 0,7, fungsi keanggotaan cukup dengan level 0,4, dan fungsi keanggotaan sedikit levelnya 0,2. Lanjut keempat yaitu defusikasi. Di sini sentroid untuk menghitung titik pusatnya dari fungsi keanggotaan gabungan. Nah, inilah contohnya. Dan langkah yang pertama yaitu misalkan agresi outputnya sebagai berikut. Langkah 2, diskretasi domain output. Seperti inilah. Dan yang langkah 3, perhitungan numerator dan denominator. Nah, lanjut ke implementasi dalam Python-nya yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan inilah outputnya. Maka lanjut ke kesimpulan. Dari hasil implementasi sistem fuzzy, dapat menentukan kebutuhan volume air untuk tanaman, dapat disimpulkan bahwa metode logika fuzzy berhasil digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan variabel input yang tidak pasti. Contoh, kelembapan suhu dan intensitas cahaya, maka mampu memberikan rekomendasi yang rasional berdasarkan data masukan yang dapat diberikan. Dalam kasus ini, dengan input nilai kelembapan 35% dan suhu 25% dan intensitas cahaya 50%, sistem menentukan bahwa volume air yang perlu diberikan adalah 4,32 unit. Maka ini sesuai dengan perhitungan manual metode defusikasi sentroid yang menggabungkan aturan fusi dan agresi output untuk mendapatkan nilai scripts. Proses pengambilan keputusan ini bahwa logika fusi efektif untuk menangani ketidakpastian, dan kedua, defusikasi memainkan peran penting. Nah, ketiga, aturan fusi sangat mempengaruhi hasil. Baik, lanjut ke sistem ini tidak hanya memberikan hasil yang akurat, tetapi juga memberikan interpretasi yang jelas dan mudah dipahami melalui visualisasi fungsi keanggotaan, karena memungkinkan pengguna untuk memahami bagaimana keputusan diambil berdasarkan kondisi lingkungan. Kedepan pendekatan ini dapat diterapkan secara lebih luas, misalnya pengelolaan irigasi otomatis pada skala besar. Dengan ini memperhitungkan lebih banyak variabel lingkungan. Sistem fusi ini telah membuktikan fleksibilitas dan kemampuannya untuk memberikan solusi yang dapat diandalkan dalam skenario dunia nyata. Baiklah, cukup penjelasan saya mengenai laporan penentuan kebutuhan air pada tanaman menggunakan metode Fuzzy Mamdani berdasarkan kelembapan tanah, suhu lingkungan,
dan intensitas cahaya. Baik, saya tutup dengan wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.